Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. COVID-19 bermanfaat reaksi sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Untuk mengantisipasi reaksi serius, peserta vaksinasi diminta menunggu 15 menit setelah vaksinasi sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Dan apa yang harus dilakukan apabila reaksi terjadi ketika penerima vaksin sudah di rumah? Maka lakukan langkah-langkah berikut. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tolong sampaikan pesan kami, para tenaga kesehatan yang selalu ingin memberikan pelayanan yang selalu berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Namun kami tetap ingin Bapak Ibu menyampaikan pesan ini bahwa tanpa kerjasama Ibu dan Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Tolong sampaikan pesan kami kepada lingkungan sekitar. Salam melayani, kami siap melayani Ibu dan Bapak sekalian. Ayo vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan aman dan berkualitas.
Minggu Perdamaian. Dalam Minggu Perdamaian ini kita diajak untuk selalu menyatukan hati kita. Kita diajak untuk selalu mengeratkan tali kasih di antara kita. Kita juga diajak untuk selalu bergandengan tangan dalam kasih dan dalam iman percaya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. dikasihi Tuhan, kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada saat ini, itu juga semua karena kasih Tuhan. Marilah kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan buat setiap kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu.
Shalom, menjuah-juah, salam damai. Selamat datang di ibadah minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini kita diberi kekuatan melewati hari-hari kita. Walaupun dengan kepahitan karena pandemi COVID-19. Kita percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Pada minggu ini kita dilayani oleh Pendeta Bernhard Roy Ginting Munte dan akan dipandu oleh song leader dan juga pertua diaken sektor Roma. Majelis Runggun telah menerima persembahan dari jemaat berupa persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan pembayaran janji iman, demikian juga pembayaran kerja rani. Mohon dikoreksi bila ada penulisan nama ataupun jumlah agar segera dilaporkan kepada serayaan sektor masing-masing. Dan juga Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan juga pembayaran janji iman dan kerja rani. Demikian juga persembahan-persembahan selanjutnya bisa juga ditransfer ke rekening Runggun yang tercatat di warta jemaat kita. Berita diakonnya, saudara kekasih kita atau anak kita, Karara Pandia, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sioto Bintaro. Kita doakan anak kita ini atau saudara kita ini agar segera pulih kembali. Yang kedua, kebaktian penghiburan ataupun nahkan kata pengapul kepada saudara kekasih kita Ribu Dapa Ginting dan Ribu Juan Pandia akan dilaksanakan pada hari Senin 6 September 2021, dilakukan melalui aplikasi Zoom dan akan dilaksanakan pukul 19 malam. Diharapkan kepada seluruh jemaat akan ikut mengambil bagian di dalam acara memberikan kata penghiburan ini. Dan juga saudara kekasih kita yang saat ini dalam proses pemulihan, yaitu Nanda Junake Ginting, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sambat Surbakti, dan Naras Bapak Rivel Ginting. Mari kita tetap topang dalam doa agar saudara kita ini cepat pulih kesehatannya. Demikian juga bisa kita lihat masing-masing di warta jemaat kita untuk melihat daftar dalam mengikuti PA-PA, apakah PJJ, PA Mamre, PA Moria. Diharapkan agar seluruh jemaat dapat mengikuti sesuai dengan jadwal sektor masing-masing. Dan juga Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudari yang merayakannya dalam periode 5 sampai 11 September 2021. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Selanjutnya, kebaktian kita hari ini dinamai Minggu Perdamaian. Hidup yang penuh damai adalah dambaan semua orang di muka bumi ini. Perdamaian adalah anugerah Tuhan kepada manusia, dan kita bertanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian itu. Marilah kita menjadi alat damai sejahtera. Damai itu indah. Terpujilah Tuhan. Kami mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri
Mari kita bernyanyi dari Kitab Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang setia memelihara umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu ada untuk kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita sambut invokasio kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 dan 3. Yesus abadi kemuliaanku.
jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Doa syukur kepada Tuhan sebagai sumber perdamaian. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menjadi sumber perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kebaikan-Mu mengalir bagi kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 ini, kami semakin Engkau mampukan untuk membawa damai bagi sekitar kami, sehingga dampak COVID-19 ini tidak merusak tatanan hidup kami. Badai dan topan boleh datang silih berganti, asal damai-Mu ada di dalam kami. Tenanglah hati kami. Ya Tuhan kami, dengan rendah hati kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Jadilah rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 bait 1 dan 2. Menjadi alat damai sejahtera, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Di mana ada kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta. Di mana ada hati yang terluka, kami nyatakan kasih pengampunan. Di mana ada kebimbangan, kami tunjukkan kepastian. Di dalam keputusasaan, kami bawa harapan. Di dalam kegelapan, kami menjadi terang. Kesedihan dan tangisan kami, ubahkan menjadi kegembiraan. Tuhan, kami lebih baik menghibur daripada dihibur. Mampukan kami agar bisa memahami daripada dipahami. Kebahagiaan memberi semakin nyata bagi kami. Yakinkan kami bahwa damai itu indah. Mari kita sambut komitmen kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2.
kami persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh. Datanglah Nabi Jesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Jesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Jesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam khotbah minggu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Engkau hantarkan kami melewati hari-hari kami. Walau ada berbagai macam bentuk kehidupan, ada suka duka, ada persoalan-persoalan mungkin dalam hidup kami. Tapi hari ini yang jelas Engkau tetap nyatakan kasih setia penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Bila saat ini juga Engkau perkenankan kami masuk dalam ibadah kami. Ibadah Minggu Perdamaian di gereja kami GBKP. Kami bersyukur
bahwa Tuhan Sang Pendamai, kami percaya tetap hadir untuk juga memperdamaikan kami dan sesama kami, memperdamaikan kami dengan situasi keadaan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, bila saat ini kami persiapkan tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perasaan kami untuk menyambut firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang berkuasa mengajar, memberi hikmat bagi kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh dicerahkan. Untuk itu ya Bapa, Engkau juga yang ajar, kuasai hamba-Mu yang berkata-kata akan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bersama kami terima firman Tuhan, bersama kami belajar, dan bersama kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami berdoa di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Salam damai dan salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Tuhan, 2 Korintus 13 ayat yang ke-10 hingga ke-13 ini menjadi bacaan yang kedua bagi kita. Kami akan bacakan demikian. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, pernah punya pengalaman enggak dari teman karib menjadi musuh? Untuk membina persahabatan, manakah lebih gampang daripada membina, maksud kami begini, dari teman menjadi sahabat, ya, mana lebih gampang daripada dari musuh menjadi teman dan sahabat? Saya punya 2 pengalaman ini. Saya punya, tapi dulu adi gundari mi bahaya pandita lit imbang namanya bagai. Tapi sih ngimbangi panditan tahan terem. Dulu ketika saya masih muda, sekarang sudah mulai belajar tua. Ketika saya masih muda, saya punya teman yang akhirnya menjadi sahabat saya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kami, dalam perjalanan persahabatan kami, di suatu ketika ada muncul persoalan, lah pada kuturikan kai persoalan na. Kam saja gargarisa. Paling kai kangi persoalan pandite tendu. Ada muncul persoalan dan itu sangat membekas bagi saya. Saya katakan itu menimbulkan luka.
Kok seorang sahabat tega? Nah, mungkin itu ya. Kok seorang sahabat tega melakukan ini? Lalu dia juga mungkin merasa bahwa apa yang dia lakukan sah-sah saja. Nah, ini dia ya. Yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia biasa dalam kehidupannya menganggap bahwa dia yang benar, orang yang salah. Betul ya? Dia yang benar, orang yang salah. Dan ketika orang mengatakan, labo payo bagi kami enggak benar, apa yang enggak benar? Makanya di Indonesia paling laku pembela. Pengacara paling laku. Hakim kan enggak dibayar negara. Tapi kalau pembela, maka dibayar tendu sekolah ke anak untuk jadi pengacara. Ya kan? Nah, ketika teman-teman mengatakan bahwa saya juga punya ketidakbenaran, saya membantah itu, demikian juga sahabat saya itu. Dia juga membela kebenarannya. Akhirnya apa? Yang terjadi, kami berpisah jalan. Ketika kami berpisah jalan, hobi kami kebetulan sama. Hobi kami sama-sama sepak bola. Yang sebelah saya dan yang sebelah dia yang masih berteman dengan saya mencoba mempersatukan kami kembali. Sebelah saya dan yang juga masih temannya dan temannya juga tentu mencoba mempersatukan dia kembali dengan saya dengan satu perkataan, biasanya yang dibawa-bawa pasti nostalgia. Yang dibawa-bawa biasanya nostalgia. Ben, kamu dulu sebab medanah lah boleh lu, memang jendang makalit lu. Kau dulu dekat kali kau, kemanapun kau sama, sentabi ngerondong pikorasni. Tapi kenapa sekarang begini? Hanya karena persoalan ini, sebab tuh teman kayak persoalan. Hanya karena masalah sepele nim. Miskap bagi. Menimnya sepele. Ningku. Panglima Ginting Mergana. Dan sebaliknya juga. Yang tadinya sahabat saya juga ketika dinasehati. Anak kakin mekeng. Anak yakin lah terkatakan, biasa-biasa saja nggak dibagai. Ini yang saya katakan, bahwa dari pertemanan, dari tidak kenal menjadi teman, dari teman menjadi sahabat, itu biasanya gampang ketika kita seide, ketika kita punya hobi sama. Tapi jikalau ada persoalan untuk mengubahnya kembali, bukan menjadi sahabat, bahkan menjadi teman saja, beratna, nuandai, sekal beratna. Oleh sebab itu pertanyaan saya, pernahkah kita mengalami seperti itu? Lalu seiring dengan perjalanan waktu, labon dekah kira-kira setahun. Kira-kira setahun, biasanya kalau ada pertandingan bola, kalau dia main, saya nggak main. Kalau saya main, dia nggak main. Kebetulan suatu saat mau nggak mau kami harus main. Suatu saat mau nggak mau kami harus main. Adi istilah kalak Medan, adi SKT bancikin main bola ras-ras. Kita dua na depan nyerang, basia bola. Bas iya bola ayaki kalah iya, bas aku kosong sip aku. Paling tidak dimulai dari oper. Bas aku ka bola, iya ka kosong, oper. Dung nareh na teman. Situhuna sitedeuheun kene ini. Saja sok gengsi. Nah, apa yang saya mau katakan, ternyata ketika kita mau berdamai, ada satu hal yang harus kita buang dalam diri kita terlebih dahulu. Pagengsi.
Pak gengsi, labu ame gengsi. Kenapa? Karena ternyata gengsi itu dekat sekali dengan pengajaran yang pakai tanduk, pakai baju hitam. Nah kebetulan kita pertua diaken pakai baju hitam, nggak ada tanduk kita. Itu kan bedanya. Sempat kami pakai baju hitam, pakai tanduk lagi kami. Ngeri. Nah, dia berkatan, sapu-sapu nakin kudu teh, olah konggit. Engkau si benare. Payo Maria, jam Maria ndai. Payo bagian tahlangnya, perbual kam dua kun tahlangnya. Apain kam dusran perbapaan nerdam ya sang penanden? Engkai. Biasana kami labo mekapal kal gengsi kami perbapane. Dilaki labo meganjang kal gengsi na, tapi penandene dakam. Mon dakam, ban gengsi ndai lakap na cocok, tumit sepatu nih pekap na pandangan. Kaikin salah tumit sepatu Moria. Kai salah na tumit sepatu ya. Tapi kenapa tumit sepatu juga jadi salah? Warna gincu, warna kutek, salah krina, ambir-ambir baju. Lah belum sada pengerane. Jadi salah. Hebat na Moria. Labo Moria pernanden. Moria ningku kadi Moria mi anak Tuhan krida. Bagi Moria. Tapi di pernanden kam mungkin kam bagi. Nah, hari ini kan kita masuk dalam minggu perdamaian. Paulus ketika dia menuliskan kitab Korintus ini, dia tentu dia melihat dengan tentu mata batinnya. Dia tentu mendengar. Tapi dia punya keinginan bahwa di dalam kehidupan jemaat Korintus, dia menginginkan tidak ada perselisihan. Lalit perubatan, lakutas cengkarengnya dan tahlit ngerubat pertua, sapi-sapi pertua. Tahlit ngerubat pertua, diakan pertua. Bahkan mungkin pertua raspandita, diakan raspandita. Adilit. Lang, minggu ini minggu perdamaian. Jangan lewat minggu ini. Bahkan mungkin adilit bagi kata kami ndai marendar teman kam. Ku pajak ras, ku mol ras, nukur gincu ras, nukur kutek ras, dan 2 hari lang. Entah kaye. Banci saja kak marenda warna megara nindu, warna megersing nina. Kambo merhat kalau nukur si megarandai, layanggit rembang kalalik sendu, ya kan galarisa. Ini minggu perdamaian. Mesra pandita, lani pa gengsi, gua me gengsi. Mesra pandita, makalit bas kalak karo, aku lo ko kap dalih buat nadurintah, labo ko kap dalih buat damanggusta, gia cara nai. What's wrong with cara? Apa sih itu cara? Kenapa cara begitu dipersoalkan dalam kehidupan kita? Saya yakin juga perselisihan yang ada di jemaat Korintus juga muncul. Karena ada yang bagi sekelompok tidak tepat, tidak pas, lakap napas carane. Perbania bayakai, megombangkin yaman bantah. Banci saja si bayak adalah mau megombang, tapi kita mungkin terlalu MC. Kan bisa seperti itu. Iyang mungkin bagai perwisna. Meriahkin kap nama ke baju Prancis umpamana. Kayakin man pandangan. Adi banci kata mejile baju ndue kadi. Sikap kal kap lo sombongkin ban bayak ban lisen no. Prancis tendang kita kebayang harga 100.000. Ngapain itu dipersoalkan?
Tapi kalau persoalannya itu memang ada sesuatu yang benar kata Andu, benar kata temandu, benar kata firman Tuhan, bersoal pun kam, yakin kami ketika kami bersoal nggak pernah muncul benci. Betul ya? Kalau persoalan itu dalam persoalan iman dan kebenaran itu adalah kebenaran yang dari Tuhan, saya punya keyakinan bahwa Tuhan atau Roh Kudus akan menolong kita. Tapi kalau yang kita persoalkan itu adalah persoalan duniawi, jah sada senti tandukna, jenengu 2 senti. Arena ngu 2 senti tandukna, kurang gedang kakak du tanduk do. Adi tanduk masih pagedang, dung nakai nakalak karo, ersepah naring. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan, kita melihat betapa luar biasanya, betapa bijaksananya apa yang dikatakan oleh Paulus. Apakah dia bicara tentang persoalan? Nah, memang agak berbeda dengan teori yang pernah kami pelajari. Kami kebetulan pernah kuliah, walau nggak selesai. Jurusan kami memang konflik. Kalau jadi dulu kami master konflik dan perdamaian. Ilmu yang kami pelajari memang untuk bisa menjadi damai yang sebenar-benarnya damai, mau tidak mau memang akarnya harus dicabut. Enggak boleh dipangkas atau dipotong sampai pada batangnya. Tapi menyelesaikan persoalan harus diselesaikan dengan mencabut sampai ke akar-akarnya. Sebab lidnge kita, iya damai kam, si salaman kam, dung si salamannya lalak mulai si perkuanan. Ya, ada kan? Kenapa? Karena akarnya belum dicabut. Oleh sebab itu cari akar persoalannya, ya kan? Kemudian ambil pisau bedahnya, dipotong akarnya, yang mungkin saja menyakitkan bagi orang yang pada saat itu dipotong. Ngukap ndu bagai basia, keret nih, mesui kap deh. Tapi biasanya rasa sakitnya kan sebentar. Ya, orang yang mau diperdamaikan, benar mau diperdamaikan, mungkin saja akan disakiti, tapi terima rasa sakitnya itu karena rasa sakitnya tidak akan selama memendam kebencian. Maka ning kami ndaya pai kami sidik dengar rembek-embek bas kegeluh ndu. Mungkin masih ada ketika kita memandang wajah seseorang anaknya, tatap kencerupane telen hatir. Nah kan sempukul pilu terbendut kita takal jelma teta si bendut. Sudah kape. Dan ketika kita dikatakan mungkin kan begini, mungkin kan sakit. Tapi orang yang bersedia dicabut, ketika dicabut balinge, adi bareuheun kita, apa yang pernah bareuheun? Ya, mungkin juga apa yang pernah urimen. Sirusturna urimen. Tahu kan urim permata apa? Jika permata lentahna urimen. Sakit gigi. Ya. Adi dek urim sirustur mesue, melebih ngesuina. Tapi bagai idak dek urim dai, benesuina. Mungkin seperti itu. Tapi yang luar biasa, kenapa saya katakan berbeda dengan teori yang kami pelajari? Kalau Paulus dia mengatakan bahwa persoalan itu sebenarnya bukan persoalan yang berat. Jacob J. Persoalan itu ternyata bukan persoalan yang berat. Kenapa? Karena kamu yang membuat persoalanmu menjadi berat. Oleh sebab itu, aku minta tundukkan dirimu kepada kasih Tuhan. Tundukkan dirimu kepada kasih Tuhan. Maka katakan nandai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan kalau kamu tidak disertai oleh ini, tidak akan mungkin menjadi orang yang bisa berdamai dengan siapapun. Tidak akan mungkin bisa berdamai dengan kehidupanmu, berdamai dengan masalahmu, berdamai dengan saudaramu. Nah bagaimana? Coba aku sungkun kami.
Tak katakan ada situasi. Ertoto, siapa yang bilang berdoa itu nggak bagus? Hah? Tapi ada satu yang saya katakan, saya coba ajak umpamanya, kita berdoa, tidak tutup mata. Dah, bisa kan? Berdoa tidak tutup mata. Kebetulan saya tahu siapa orang yang saudara paling benci. Saya persiapkan dia di luar. Ya, saya persiapkan dia di luar. Lalu saya ajak saudara-saudari berdoa. Ketika sedang berdoa, Bapa kami yang di surga, demikian saya keluar, saya bawa orang yang paling saudara benci. Lewat di depan saudara. Pertanyaannya, masihkah saudara bisa berdoa dengan baik? Umumnya buyar. Kenapa bisa buyar? Karena dia, walau dia berdoa, tapi dia belum menyerahkan dirinya supaya disertai Tuhan. Apa bedanya disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan? Memang kaya dong, memang ya. Apa bedanya? Orang yang disertai Tuhan, pernah dengar seorang pendeta di Sulawesi ya kalau nggak salah kisahnya, yang mati ditembak. Ketika dia sedang berdoa, ya, ada yang menembak dia dari luar, dan pas kena jidatnya, dia mati. Itu orang yang memang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Iya, tapi kan ada firman Tuhan. Nah, seringkali kan kita membela juga dari firman Tuhan. Waspadalah, berjaga-jagalah. Maka ban berjaga-jaga dai padita menmondak sangapit-pit beda kami ku kecengkeun ka matang koe. Jangan mungkin kambanci serius berdoa berserah pada Tuhan. Adi sung medak, sung pit-pit, sung medak, sung pit-pit, sung cikergau. Sulit. Tapi saya yakin ketika saudara memang menyerahkan kehidupan saudara pada Tuhan, ketika saudara sedang pimpin doa, siapapun yang lewat, saudara akan terus berdoa. Dan bahkan mungkin doa saudara akan berubah. Bapa, selama ini aku tidak menyukai dia. Selama ini aku sangat membenci dia. Aku percaya bila saat ini Roh Kudus-Mu yang menghantar dia untuk datang di hadapanku. Dia saudaraku ya Tuhan. Luar biasa kalau ada roh itu. Roh biasa itu tidak bisa mengubahkan. Tapi Roh Kudus dia bisa mengubahkan itu. Maka pindolah gegeh si bas Tuhan nari. Dan apa yang luar biasa ketika kita melihat pada bacaan yang pertama. Pada bacaan yang pertama, siapakah Raja Hizkia? Raja yang sangat luar biasa pada zamannya. Raja yang sangat disegani. Raja yang sangat dikagumi pada zamannya. Dia mampu membuat Tuhan senang. Dan karena dia senang, Tuhan senang, maka Tuhan mau menyembuhkan penyakitnya. Tapi kainnya Jesaya, pegabukan kau ina kalak karo tempami. Sepertinya kan manas-manasi Jesaya. Tapi Jesaya sebenarnya bukan mencoba memanas-manasi sebab likang jelmena manas-manasi. Ingat tuh dengan turin-turin kitik-kitik kita ada kei. Tah teman kita nandangi rubat. Membagai Buya, entah pernah meredekam bagai Buya. Nandangi rubat, ya lengar rubat. Rah temannya ndak si pegabu kendai. Buat na batu rintik, batu kerikil. 2 buat na batu kerikile. Tamana pasal lebih-lebih ya, tamana pasal lebih-lebih kata kena. Lebih-lebih kata kena. Bapa takal anak kenda, bapa takal bapa anak kenda nina. Lebih-lebih si nandangi ruwat kita andai kata kena. Takal bapa anak nina. Isi pang dedah saya jagau nina. Buat tu adi batu rinting ngedeh. Takal bapaku kena dedah. Tapi lang miskah kudu deh tuk. Dukung kudu deh takal bapamu. Edi. Pernah Buya? Bali. Ketua Runggun PK pernah bagai. Engkai maka bagai sebab kami anak Pancurbati mistoh kami. Gua kartu kami lolit beda. Jadi yang kami mau katakan adalah bahwa ketika
Jesaya bertemu dengan Hizkia, dia bukan mau melakukan seperti itu, tapi dia mau mengatakan, bahkan memberikan ujian pada Jesaya. Suatu saat apa yang kau banggakan? Karena dia bangganya, dia tunjukkan pada utusan dari Babel. Seperti inilah kerajaanku. Dia bukan bermaksud sombong. Likakap te babas kita yang dadakam. Aku kadai ku pilolit babana Fortuner. Mengilas tete. Nandangi tengah berngisi petar kang Fortuner ne. Bagi bagai-bagai kin ngenca. Bandaka posting na ka bas Facebook. Mon dakam setan enda siakap nge beloh. Siakap nge la beloh sebelumna. Maka hati-hati kam sigit mosting. Ya. Mungkin kamu berpikir, aku kan cuma memosting, tapi ketika kamu memposting sesuatu, itu bisa menimbulkan huru-hara. Kan itu yang sebabnya ada undang-undang ITE. Kai posting tuh, ya beginilah kalau keluarga kami yang sederhana nih tuh. Bandu keluarga nu si sederhana man kambas bandar Jakarta. Sementara ada jemaat kita, singklang iman. Kebetulan kamu bersahabat, bertemanlah kita bilang, bukan bersahabat ya. Berteman kamu di Facebook, Ogena. Beginilah keluarga kami yang sederhana. Sekali-sekali makan di Bandar Jakarta. Ya besok entah di mana lagi. Ya keluargaku yang sederhana. Nakah? Uga kak nusi ngogeye. Reriah nangkap nar teman raskam tahuga. Hizkia ketika dia menunjukkan itu, dia mau mengatakan, ini capaianku, ku capai karena begini. Dan saya yakin satu perkataan yang Hizkia katakan kepada utusan dari Babel, ini semua ada karena Tuhan mengasihi aku. Ini semua ada karena Tuhan memberkati aku. Dan itu dia lakukan bukan karena dia menerima sesuatu saja, tapi karena dia bisa melakukan sesuatu juga dalam kehidupannya. Adi marenda, roh utusan raja babana luah pastir luah kaya mulih. Maka sentabi kami ngatakan cadi atendung gedang pertemanan du, adi roh teman du baba luah, lape terluah hindu kabas waktu sie, paling tidak luahi aru pertoton. Babana rimo man bandu, babana mulih ya medan nari, babana kai bika Ambon, babana kai handai bolu meranti, gundarlah neka populer bolu meranti. Alo kendu bas rumah du bas tanah nari, melawu terpesiap kendu kai luah du, ajak yar toto kenia, adi toto kendu ya pagi rehulinan tahlang, pasti rehulina yaman kalak sidebahan. Nah inilah yang mau Hizkia tunjukkan. Apa yang aku terima, kemurahan yang berasal dari Tuhan, ini aku syukuri. Maka bagaimana Yesaya, sada paksa pagi benai kerina selit bas kamenda. Tapi kai nina, lama salah bagiku benai kerinai. Gelah kai, gelah damai lit basaku. Nah sekarang ada pilihan. Ketika kita disuruh memilih, nah ini pilihan yang berat biasanya, ya. Ketika kita disuruh memilih, satu, kita punya lawan, lit imbang ta, kemudian ada emas 1 kilo, ya, diperhadapkan dengan kita, satu lawan kita, satu emas 1 kilo, sekarang diberikan pilihan bagimu, engkau pilih emas atau pilih perdamaian? Yuk. Emas lebih pandita damai pagi pi bancing. Nggak bisa. Satu. Jujur saya katakan, pasti yang cepat diolah otak kita. Kita pilih emas. Padahal kita pilih emas ketika kita buka emasnya, di balik emas itu ada tulisan kematian. Di balik emas itu ada tulisan kematian. Tapi tidak tertulis, ya. Tapi ketika kita bicara, kita pilih perdamaian, yang ada keselamatan. Seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, kita pilih kematian daripada keselamatan. Dan hari ini, ya, hari ini yang Tuhan tawarkan melalui gereja kita, bukan kematian.
bukan kematian, tapi hari ini yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita adalah kedamaian, keselamatan. Siapa yang mau berdamai, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keluarganya, berdamai dengan semua teman-temannya, maka yang dia peroleh keselamatan. Ya. Dan bahkan ketika ada pada waktu dia mau melakukan damai dalam kehidupannya, tapi orang masih membenci dia, bagi dia aman, nyaman. Tapi alangkah luar biasanya kalau ada orang yang membuat keributan dan dia merasa nyaman. Saya yakin itu nyaman sementara, nyaman semu, nyaman yang gak abadi. Itu bukan damai sejahtera. Ya, yang disebut dengan damai sejahtera, aku nyaman, engkau nyaman, kita nyaman. Tapi kalau aku nyaman, engkau tidak nyaman, itu sebenarnya neraka. Ya, neraka. Siakap entabeh. Baik kata kami deh, emas luar biasa, tapi di balik emas itu ada kematian. Dan hari ini Tuhan tawarkan damai yang berasal dari dirinya, karena dia mau memperdamaikan dirinya dengan kita. Sama seperti Hizkia, saya mau seperti Hizkia. Saya juga mau tawarkan, apakah kita mau seperti Hizkia? Dia katakan, lakal gialit kai basaku, gelah aman damai geluhku. Lakal gian tabah perpangananku, tetap aku ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Lakal gia bahaya aku, kena COVID kal gia aku, sebab aku 2 kali kena COVID perpulungan. Ya, terakhir harus nahot bahaku ku jenda, bandreh kade-kade si COVID, ku batalkan ke aku jenda, bagai ya. Aku bagai insaninku, 2 kali aku kena COVID Tuhan. Entah kalau ngengenana te COVID aku nih, pandita kah kelaku. Bayangkan mine, kalau kita lihat pergumulannya kan luar biasa kan. Pendeta yang hanya tahu melayani dari Zoom paling ke gereja, kujapelang mebagai panci kena COVID. Bicara aku lagi reda meras diringku, kaikin kami Tuhan, nguku jai ke bangku, jagai bangku perpuluh ni kuajarkan brusur, ni dua dikam ngajar nak kuarah lebih kamban lebih uga maka mahuli. Makan dari kusung kunugange inda pertua resangam nge kita entah lang resangam ni resangam aku. Me patuh kal ngakwe, ban patuh kundai 2 kali kalau aku dahi COVID ndai, me jadi kal tenakwe. Saja ningku Tuhan 2 kali ngome bias niku. Lah buat iku langgi erdame ras COVID ndai, tapi dah kam kurang kal ngesikap na bicara 3 kali kari pandita kena COVID Tuhan ningku. Yang kami mau katakan adalah, saya bisa berdamai dengan diri saya. Bahwa ketika saya sudah berbuat yang baik pun, bisa saja yang baik tidak baik terjadi dalam diri saya. Baska merban si muhuli pe banci sila muhuli rahman bandu. Tapi jangan takut. Kita akan bisa melewati itu. Kita akan bisa melalui itu. Kenapa? Karena kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Hari ini untuk bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan siapapun. Terima keberadaan Tuhan dalam diri kita, biarkan Dia pimpin dan berikan kekuatan pada kita. Salam damai, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Ada begitu banyak pergumulan kami yang memperhadapkan kami akan pilihan memilih perdamaian atau keakuan kami, dan seringkali ini menjadi problem yang berat bagi kami. Tapi syukur ya Bapa, terima kasih Tuhan bila hari ini Engkau cerahkan kami bahwa hidup itu memang harus membuat pilihan, dan pilihan kami adalah damai. Untuk itu Bapa, jikalau memang itu berasal dari kami, ajar kami untuk merendahkan diri. Dan walaupun mungkin kami diperlakukan tidak adil, kami juga bisa berdamai dengan diri kami, berdamai dengan persoalan kami, bahkan berdamai dengan orang yang tidak mau berdamai dengan kami. Karena itulah kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Ajar kami terus untuk menjadi juru damai dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, saya mengundang kita untuk bersama bangkit berdiri. Bersama kita akan mengaku iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mempersembahkan syukur, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 387 ayat 1. Kita masuk dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan rasa syukur kami, karena kami terus merasakan betapa baik Engkau di dalam kehidupan kami. Walau saat ini kami menjalani kehidupan kami disekelilingi oleh pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa lebih kuat kasih Tuhan menyertai kami. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami, ada begitu banyak berkat kasih Tuhan yang kami terima dan rasakan. Dan bila saat ini kami datang ke hadirat-Mu menyembah dan mempersembahkan syukur kami, itu bahagian dari terima kasih dan syukur kami akan kebaikan Tuhan. Ajar senantiasa ketika kami menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk juga terus menata hidup persembahan kami. Sehingga ya Bapa, tubuh kami dan yang kami miliki, itulah yang menjadi persembahan yang hidup, yang kami boleh persembahkan bagi Tuhan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang Tuhan ingin dan kehendaki untuk bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bila saat ini juga dalam kehidupan kami
Kami juga melihat betapa luar biasa Tuhan menyertai kehidupan bangsa negara kami, khususnya jemaat kami. Jikalau di beberapa waktu yang lalu ada muncul kekhawatiran karena ada peningkatan orang-orang yang terpapar COVID, bahkan di dalam jemaat kami juga ada banyak yang mengalami itu. Tapi kami bersyukur ya Bapa, ketika kami menjalani prokes, ketika kami patuh pada apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kembali menjaga hidup dan kekudusan kami juga. Berkat Tuhan, penyembuhan yang dari Tuhan, itu boleh berlaku bagi jemaat-jemaat-Mu. Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang sudah disembuhkan. Dan kami tetap memohon, walau juga terakhir kami mendengar ada varian baru dari corona ini, itu juga tidak menggentarkan kami, bukan karena keangkuhan, kesombongan, keakuan kami, tapi karena kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dengan kami juga menjaga protokol kesehatan yang terus diberlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu. Dan bila masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang bukan karena terpapar COVID tapi masih menderita sakit penyakit, kami juga tetap berdoa bagi mereka ya Bapa, karena kami percaya kuat kuasa dan anugerah Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat karena sakit penyakit. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa bagi anak kami, Karara Brupandia. Kami juga mau berdoa bagi yang kami kasihi, Nande Junake Ginting, Pertua Emeritus kami Bapak Charles Sembiring, yang kami kasihi Sambat Surbakti, dan naras kami Bapak Rivel Ginting. Bapa, dalam pengharapan mereka akan penyertaan Tuhan, kami mau percayakan bahwa kasih setia-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan yang kami kasihi ini. Kesehatan, penyembuhan, itu milik Tuhan. Dan itulah yang kami mohonkan saat ini Bapa. Berkuasalah, sehingga saudara-saudari kami merasakan betapa baiknya urapan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bila saat ini juga ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang merasakan akan kebaikan Tuhan, dan karena rasa syukur mereka mempersembahkan ucapan syukur, mereka mempersembahkan perpuluhan, mereka juga mempersembahkan janji iman. Bapa di surga, untuk setiap saudara-saudari yang kami kasihi, Engkau Tuhan terus memberkati kehidupannya, sehingga dengan berkat penyertaan-Mu ada tetap rasa syukur, dan terus mau melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi beberapa keluarga dari saudara-saudari yang kami kasihi yang sedang dalam keadaan duka, dan kami mau memberikan penghiburan secara ibadah kami. Kami berdoa bagi saudara kami, keluarga kami, Ribu Dava Ginting, Ribu Juan Pandia. Bapa di surga, di dalam dukanya Engkau yang menghiburkan, dan Engkau yang pakaikan jemaat-Mu untuk menjadi saluran kasih Tuhan, untuk merasakan urapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan biarlah ibadah penghiburan ini juga bisa dilakukan dengan baik, walau kami terus melakukan dengan memakai Zoom. Terima kasih Bapa di surga, bila saat ini juga kami tetap percayakan Tuhan memimpin kehidupan gereja Tuhan.
Untuk itu Bapa, untuk pendeta kami yang baru ditempatkan di tempat ini, Engkau yang pakai urapi dia, sehingga dalam pelayanannya bersama dengan majelis jemaat-Mu, dengan pertua, diaken emeritus, dengan pengurus lembaga kategorial, pengurus PJJ bisa bergandeng tangan, bisa terus bersatu hati untuk memuliakan Tuhan, mempererat tali persaudaraan dalam kehidupan berjemaat di Runggun Cengkareng ini. Untuk itu Bapak berkati kehidupannya, berkati kehidupan pertua diaken kami, emeritus kami beserta keluarganya, pengurus lembaga kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu beserta dengan keluarganya. Demikian juga panitia-panitia yang ada di gereja ini. Karena mereka terus mempersembahkan dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki demi kemuliaan-Mu dan kebersamaan kami dalam jemaat ini. Terima kasih Bapa untuk perjalanan ibadah kami pada hari ini. Kami percaya sedari awal, mulai dari persiapan kami, JR kami, ibadah ini, Tuhan terus ada bersama kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk pelayanan-pelayan Tuhan. Untuk berkat-Mu bagi pertua diaken yang terlibat dalam pelayanan ini. Untuk song leader, organis kami, tim multimedia kami. Dan untuk semua jemaat yang ada di rumah. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Oleh sebab itu dalam kehidupan bergereja kami, apakah itu dalam PJJ kami, apakah itu dalam PA lembaga kategorial, apakah itu dalam kegiatan-kegiatan diakonia kami, dengan kuat kuasa Tuhan kami terus dimampukan untuk melakukannya. Berkati kehidupan gereja-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tibalah saatnya kami di penghujung ibadah kami. Sebentar kami akhiri ibadah kami dan mungkin ada banyak kegiatan yang kami mau lakukan. Kami terus serahkan kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, syafaat kami, persembahan kami. Terima kuduskan dan sempurnakan karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, untuk masuk pada akhir ibadah kita, kami mengundang kita untuk bersama bangkit berdiri. Dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 349 ayat 1 dan 2. Sempurnakan
seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan saat ini Tuhan mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, pulanglah dan pergilah. Jadilah alat damai Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kebaikan kita telah selesai. Mari kita akhiri dengan memasuki saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, selanjutnya mari kita dengarkan konfirmasi tambahan dari BP Ember. Kepada BP Ember kami persilakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta BRC Munte yang sudah menyambut firman. Terima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Roma. Terima kasih kepada organis Song Leader dan tim multimedia. Terima kasih kepada semua jemaat kami yang tetap setia mengikuti ibadah walau melalui live streaming. Hari ini kita ada 98 akun. Untuk itu kami beritahukan kebaktian kita tanggal 12 September 2021 akan tetap kita lakukan secara live streaming yang akan dilayani oleh Pendeta Asnila Madalena Buru Tarigan dan dilayani juga oleh BPMR. Demikianlah kebaktian kita. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat kita semua dan Shalom.